Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di materi tematik kali ini. Masih tentang ASEAN ya. Kemarin sudah Bu Guru perintahkan untuk menyalin ulang apa itu kepanjangan dari ASEAN, kemudian arti dalam bahasa Indonesianya apa, didirikannya di mana dan pada tanggal berapa, kemudian juga diprakarsai oleh 5 negara, ada Perdana Menterinya 5 orang dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, siapa saja namanya. Kemudian ada juga latar belakang didirikannya ASEAN. Kemarin sudah kalian catat ya. Nah, kira-kira negara-negara ASEAN itu, ini kemarin juga sudah Bu Guru suruh untuk membuat tabel ya. Sekarang ada 11 negara ASEAN. Ada yang pertama negara kita yaitu negara Indonesia, ya. Kemudian negara Filipina, kemudian Malaysia, ada Singapura, ada Kamboja, kemudian ada Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, kemudian ada Laos, ada Myanmar, dan ada yang terakhir bergabung adalah Timor Leste. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama satu persatu negara di ASEAN ya. Kalian bisa buka LKS-nya halaman 8. Kita garis bawahi bersama-sama ya. Dilihat sini yang digaris bawahi sudah Bu Guru contohkan. Yang pertama kita bahas adalah negara Singapura. Ya, Singapura ini merupakan negara termaju. Mendapat sebutan macan Asia karena memang negara Singapura itu negara yang paling maju di ASEAN. Ya, yang lainnya itu negara berkembang sebutannya. Sedangkan Singapura itu negara maju. Makanya disebut sebagai macan Asia. Ini di garis bawah ya, Singapuranya, kemudian negara majunya, ya. Kemudian tulisan ini ditambahkan di sebelahnya. Ya. Kemudian ini juga disebut sebagai pelabuhan transit internasional. Ya, paling ramai se-Asia. Nah, jadi di Singapura itu merupakan karena memang posisinya sangat strategis ya. Nih, jadi dimanfaatkan oleh pemerintah Singapura untuk membuat pelabuhan transit internasional. Jadi kapal dari seluruh penjuru dunia itu bisa mampir ke sana. Kemudian ada yang terkenal dari Singapura, ikonnya yaitu ini patung kepala singa atau yang disebut dengan patung Merlion ya, biasanya untuk swafoto, selfie dan sebagainya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kemudian, apa ibu kota negara Singapura? Ini ibu kotanya. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Ayo digaris bawah. Bentuk negaranya republik, kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura, mata uangnya adalah dolar Singapura. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dari negara pertama yang kita bahas yaitu Singapura. Nih ya, yang digaris bawah di LKS-nya. Yang kedua adalah negara Thailand. Ini negara Thailand ini sudah pernah disebutkan di awal bahwa satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Ya, sehingga ini memiliki beberapa sebutan. Antara lain sebutannya adalah negara gajah putih, kemudian negara tanah merdeka karena memang tidak pernah dijajah ya. Kemudian ada negara 1000 pagoda karena memang di sana banyak sekali terdapat pagoda-pagoda untuk tempat suci umat Buddha ya. Nah, ini yang digarisbawahi.
Yo, mulai di garis bawah, pegang pensilnya. Ibu kota negaranya yaitu Bangkok. Bentuk pemerintahan negaranya kerajaan. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kemudian mata uangnya adalah baht disebutnya ya. Ini merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Makanya disebut tanah merdeka. Nah, itu ya yang perlu digarisbawahi dari negara Thailand. Yang ketiga adalah negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya ya terdapat di Pulau Kalimantan, yaitu di negara kita ya, di Pulau Kalimantan. Yaitu ada negara bagian Sabah dan Sarawak. Nah, ini biasanya ada nih di soal-soal ujian. Negara bagian Malaysia apa yang terdapat di Pulau Kalimantan? Jawabannya adalah Sabah dan Sarawak ya. Kemudian di sini yang di garis bawah beribu kota di Kuala Lumpur. Kemudian bentuk negaranya adalah kerajaan. Kepala negaranya itu bergelar yang di Pertuan Agung. Ya. Nah, ini tambahkan di sini boleh. Mata uangnya adalah ringgit ya. Nah, kalau di Malaysia itu ada bangunan yang terkenal. Ini namanya Menara Kembar Petronas. Nah, ini biasanya yang jadi tujuan wisata juga. Salah satu tujuan wisata ini ada di buku paket halaman 7 ya. Menara Kembar Petronas yang ada di Malaysia. Negara yang keempat yaitu Filipina. Nah, Filipina ini disebut sebagai lumbung padi internasional. Apa sih lumbung? Berarti tempat menyimpan padi. Arti kata bahwa di Filipina itu memang terdapat balai penelitian padi terbesar ya internasional, sehingga beberapa jenis varian padi itu dikembangkan di sana. Jadi sebagian besar juga seperti Indonesia, lahan pertanian itu sebagai mata pencaharian utama masyarakat Filipina, sebagai penghasil padi terbesar juga terbanyak ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini ada di baris ketiga, Pulau Luzon dan Pulau Mindanao adalah pulau-pulau terbesar negara Filipina, termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik, memiliki banyak gunung api, dan gunung tertingginya adalah Gunung Mayon namanya. Ya. Kemudian Filipina itu beribu kota di Manila, bentuk negaranya adalah republik, kepala negaranya adalah seorang presiden. Jadi kalau bentuk negaranya republik itu sudah pasti di kepala negaranya adalah seorang presiden. Mata uangnya adalah peso, ya. Kemudian nah di sini di paragraf terakhir ada dijuluki Home of the Green Revolution atau Rumah Revolusi Hijau. Artinya gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang kualitasnya tinggi dalam waktu yang cepat. Nah, di daerah Los Banos di Filipina, namanya ini daerahnya ya Los Banos, ini terdapat balai atau tempat penelitian padi internasional. Nah, makanya tadi Filipina itu penghasil padi terbesar atau terbanyak juga, sehingga dijuluki sebagai lumbung padi internasional. Negara yang kelima yaitu Brunei Darussalam. Nah, ini mendapat sebutan negara terkaya di ASEAN, ya. Yang digarisbawahi ini letaknya juga sama di Pulau Kalimantan di Indonesia. Jadi di Pulau Kalimantan itu terdapat 3 negara, ya, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan negara bagian Malaysia. Jadi biasanya nih keluar juga nih di soal. Di Pulau Kalimantan terdapat 3 negara. Apa saja negaranya? Ya, negaranya berarti Indonesia, Brunei Darussalam, sama tadi Malaysia negara bagiannya.
Kemudian yang digarisbawahi di bagian B sini, berbentuk kesultanan, kemudian ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan, kepala negaranya adalah Sultan, ya, kemudian mata uangnya adalah dolar Brunei. Negara yang keenam adalah Kamboja. Nah, di garis bawah yuk sama-sama. Mengalir Sungai Mekong yang merupakan daerah yang subur ya. Jadi daerah sekitar sungai itu termasuk daerah yang subur. Kemudian bagian B-nya, bentuk negaranya adalah republik, ibu kotanya Phnom Penh, kepala negaranya adalah raja. Nah, kebetulan di sini padahal bentuk pemerintahnya republik ya, tapi kepala negaranya adalah raja. Kemudian mata uangnya adalah riel. Ya, ini untuk Kamboja. Yang ketujuh adalah Laos. Nah, ini Laos yang paling terkenal sebutannya adalah negara atau tanah yang terkunci. Nah, di sini ada nih di bawah gambar. Kenapa disebut negara yang terkunci? Karena satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Nah, jadi semuanya terdiri dari daratan. Ya, kalau Indonesia kan sebagian besarnya laut ya, dikelilingi laut daratannya. Tapi kalau Laos itu semua wilayah negaranya adalah daratan, tidak ada lautnya. Sehingga disebut dengan the landlocked country, yaitu tanah yang terkunci karena terkepung oleh 5 negara. Ibu kotanya di Vientiane, bentuk negaranya republik, kepala negaranya seorang presiden. Mata uangnya adalah New Kip. Negara yang kedelapan yaitu Vietnam. Ya, Vietnam. Yang digarisbawahi, ibu kotanya adalah Hanoi. Bentuk negaranya Republik Sosialis. Kepala negaranya adalah presiden. Kemudian mata uangnya adalah dong disebutnya. Ya. Yang kesembilan Myanmar. Myanmar ini yang digaris bawah adalah dialiri Sungai Riyawadi. Kemudian beribu kotanya di Yangon atau di Rangon dulu disebutnya. Nah, kalau sekarang disebutnya Naypyidaw, ya, ditulis coba di atasnya seperti ini, diikuti. Kemudian bentuk negaranya republik, kepala negaranya adalah presiden, mata uangnya adalah kyat. Nah, yang ke-10 ini negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Beribu kota di Jakarta, bentuk negaranya adalah republik, kepala negaranya adalah seorang presiden. Mata uangnya rupiah. Ini ditambahkan ya, di sebelahnya seperti ini ditulis. Kemudian merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, yang dikelilingi laut. Pulau besarnya ada banyak, ada sekitar 5. Pulau kecilnya banyak, tidak terhitung, ribuan jumlahnya, baik yang sudah dihuni maupun belum dihuni. Bahkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia itu 3 diantaranya masuk ke dalam 10 besar pulau terbesar di dunia. Antara lain ada Sumatera, ada Kalimantan, dan ada Papua. Itu yang masuk 10 besar pulau terbesar di dunia, ya. Kemudian di garis bawahi lagi ini terletak di antara 2 benua. Nah, kemarin sudah Bu Guru sampaikan bahwa kesamaan geografis ya, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini ada 5 pulau besar di Indonesia. Yuk, di garis bawah juga. 5 pulau besar di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di garis bawah ya. Dan yang terakhir, ini ditambahkan nih di kotak bawah yang kosong, boleh deh. Yang terakhir adalah negara tetangga kita. Ini sebenarnya
negaranya masih di dalam kawasan Indonesia ya, karena memang dulu adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu dulu namanya Timor Timur, ya, karena adanya otonomi daerah, masyarakatnya menginginkan untuk melepaskan diri dari Indonesia, maka pada tahun 1999 masyarakat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara yang disebut dengan Timor Leste. Ini ibu kotanya ada di Dili, ya. Kemudian bentuk negaranya adalah republik, kepala negaranya adalah seorang presiden, dan mata uangnya ini adalah dolar, kalau tidak salah ya. Nanti dicari di Google dolar. Nah, presiden dari Timor Leste ini dulu sebenarnya seorang yang dianggap meresahkan Timor Timur pada saat itu. Jadi termasuk golongan pemberontak ya, Sanana Gusmao namanya. Jadi dulu sebelum Timor Leste memisahkan diri, si Sanana Gusmao ini yang memimpin pergerakan supaya Timor Timur tuh udah sih pisah aja dari Indonesia gitu ya, pisah aja dari Indonesia, nggak usah gabung-gabung lagi katanya gitu. Nah, si Sanana Gusmao ini yang akhirnya sekarang memimpin Timor Leste. Karena memang terakhir masuk menjadi anggota ASEAN, sehingga si Timor Leste ini termasuk dilihat dari kondisi ekonomi masyarakatnya termasuk negara ASEAN yang termiskin gitu ya sekarang. Nah, mungkin itu pembahasan dari negara-negara ASEAN. Tugas dari Ibu selain tadi sudah menggarisbawahi, anak-anak buat seperti ini. Ya, tadi kan sudah digaris bawah tuh. Nama negaranya apa, ibu kotanya apa, ya, bentuk negara, kepala negara, dan mata uangnya saja. Ini contohnya nomor 1, Bu Guru contohkan Indonesia. Ya, Bu Guru contohkan Indonesia. Nanti nomor 2 lanjutkan, mau apa dulu? Silahkan lihat tadi aja yang di LKS yang pertama kita bahas adalah negara Singapura, berarti nomor 2 Singapura, nomor 3 Filipina, dan sebagainya. Sampai 11 negara yang terakhir tadi Timor Leste. Paham ya? Ditulis di buku tulis tematik saja. Ini contohnya seperti ini. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.